Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian hadis Kitabul Jami, di mana kita sekarang sementara menjelaskan hadis yang kelima. Kita mengulangi lagi. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u, janganlah kalian mendahului al-Yahud, orang-orang Yahudi, walan Nasara, dan jangan pula kalian mendahului orang Nasrani, bis salam, di dalam mengucapkan salam. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian berjumpa dengan mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, fi tariqin, di jalanan atau di jalan, fattarruhum, maka desaklah mereka, ila abdiyakihi, ke tempat yang sempit. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan dari poin yang ke-6. Penjelasannya ini atau syarah ini diambil dari syarah atau penjelasan Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim di dalam bukunya Tafrighat Bulugh Al-Maram, Kitabul Jami. Kita masuk pada poin yang ketujuh. Beliau mengatakan, yadullu ala ihtimamil Islam bi aqidatil muslim wa ta'amulihi ma'al kuffari hatta fi salamihi fala yabda'una bis salam wa im badau bis salam. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya atau perhatian Islam terhadap akidah seorang muslim dan interaksinya dengan orang-orang kafir, sampai-sampai mengatur masalah salam. Dalam hal ini jangan memberi salam yang maknanya adalah doa keselamatan kepada mereka, sekalipun mereka memberi salam. Kita telah menjelaskan pada poin sebelumnya bahwa apabila mereka memberi salam, mendahului memberi salam kepada kita kaum muslimin, maka kita jawab wa'alaikum, atau kita menjawab sebanding sama dengan yang mereka ucapkan. Ini menurut pendapat Ibnul Qayyim. Kalau mereka mengucapkan Assalamualaikum, maka kita jawab juga Waalaikumsalam. Beliau mendasarkan pada satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 86. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ini memberikan perhatian yang begitu besar terhadap masalah akidah, sampai kepada masalah salam. Mungkin yang sebagian di antara kita menganggap ini adalah persoalan yang sepele, tetapi ini adalah bahagian daripada akidah Islam, sebab berkaitan dengan keselamatan atau kesesatan. Kita tidak boleh memberikan ucapan keselamatan kepada orang yang memang mereka menempuh
jalan kesesatan. Boleh kita mendoakan mereka agar diberikan hidayah, tetapi tidak boleh kita menyapa dan mendoakan keselamatan kepada mereka. Poin yang ke-8. Syekh Dr. Muhsin Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim mengatakan, perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqitumuhum fi tariqin, apabila kamu bertemu dengan mereka di satu jalan. Beliau mengatakan, ya dulu ala jawazi ayyishal kuffaru baina dhuhranil muslimin lihajah. Ini menunjukkan, perkataan ini menunjukkan bolehnya orang-orang kafir hidup di bawah naungan kekuasaan kaum muslimin karena adanya kebutuhan. Perjumpaan dengan mereka atau adanya aturan dari Nabi SAW, jika berjumpa dengan mereka tidak boleh kita memberi salam. Ini menunjukkan di satu sisi bolehnya kita hidup dengan mereka, bolehnya kita berinteraksi dengan mereka, termasuk apabila umat Islam diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, Syekh mengatakan, ya dulu, potongan hadis tadi itu juga menunjukkan, ya dulu ala anna minal kuffar ma huwa ma'sumud dam, fa idza laqitahu fi tariqin lam yakul faqtulhu. Jadi potongan hadis tadi juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara orang kafir juga ada yang harus dijaga darahnya. Artinya tidak dengan semudah itu kita menumpahkan darah mereka, sekalipun kaum muslimin berkuasa. Maka apabila kamu berjumpa mereka di jalan, tidak dikatakan di situ faqtulhu, bunuhlah. Tapi tadi dikatakan wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhu, apabila kamu berjumpa mereka di sebuah jalan, maka fattarruhum, desaklah mereka ke tempat yang sempit. Tidak dikatakan faqtulhu, bunuhlah mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa di antara orang kafir ini ada orang yang harus dilindungi jiwanya, harus dilindungi darahnya. Apa yang sebagian itu mungkin mereka yang melakukan perlawanan. Orang-orang kafir yang dalam hal ini disebut dengan kafir harbi. Di sebuah wilayah yang dikuasai oleh umat Islam, kemudian orang-orang kafir itu melakukan perlawanan, maka mereka ini tidak dijaga jiwanya. Yang ke-10, potongan hadis mengatakan fattarruhum ila adyakihi, jika kamu berjumpa mereka maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit. Syekh mengatakan, yadullu ala annahu idza taqabala al-muslim wal kafir, ini menunjukkan apabila bertemu orang-orang kafir dan orang muslim di satu jalan, di mana orang muslim itu berada di
Ya, mohon maaf. Ya, kita stop dulu.